Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum dari mata kuliah pengolahan citra digital. Tugas ini bertujuan untuk menerapkan konsep-konsep dasar dari pengolahan citra yang dimulai dari transformasi geometri, peningkatan kualitas citra, operasi aritmatika, sampai ke segmentasi untuk menggunakan thresholding. Dan di sini saya akan menunjukkan hasil dari proses yang telah saya sebutkan tadi. Dari pengolahan citra ini saya memakai gambar anime, gambar pemandangan, lalu ada gambar objek. Objek yang saya ambil itu adalah laptop. Oke, di sini sudah ada beberapa hasil dari pengolahan citra. Yang pertama tadi yaitu transformasi geometri. Di sini yang pertama-tama itu adalah gambar awal. Gambar awal itu foto asli yang belum kita olah sama sekali, masih terlihat bagus, tidak ada perubahan apapun. Ini untuk cek dari citra laptop, dan ini untuk citra pemandangan. Selanjutnya di sini ada translasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan translasi itu sama saja kita seperti menggeser. Kita memindahkan dari seluruh gambar ke kiri dan ke kanan atau atas ke bawah, seperti menggeser foto yang ada di dinding. Bentuk dan ukurannya tetap sama, tidak ada yang berkurang sama sekali. Di sini saya contohkan di gambar ini, terlihat di samping kiri masih ada ruang hitam karena gambarnya sudah digeser ke sebelah kanan, sama seperti di objek laptop. Menyisakan ruang hitam di sebelah kiri karena digeser ke kanan. Begitupun juga dengan citra pemandangan. Itu saya memiliki contoh kode yang di sini seperti simpan gambar yang original, lalu di sini untuk potongan kode dari translasi. Selanjutnya itu yang ketiga ada rotasi. Rotasi ini artinya memutar gambar. Misal foto yang tadinya itu landscape kita putar menjadi portrait, atau justru sebaliknya memperbaiki foto yang miring. Di sini sebagai contoh untuk citra anime yang sebelumnya tadi portrait, ini saya buat menjadi miring dengan kemiringan 30 derajat seperti yang ada di kode. Saya buat 30. Dan ini contoh untuk citra objek, rotasi dari citra objek. Lalu untuk contoh rotasi dari pemandangan, walaupun ada gambar yang terpotong. Yang selanjutnya itu adalah teknik skalasi. Di sini teknik skalasi itu untuk memperbesar atau mengecilkan gambar, seperti menggunakan zoom in, zoom out, yang berguna untuk menyesuaikan ukuran gambar untuk biasa dipakai untuk thumbnail ataupun poster. Di sini potongan kode dari skalasi yang saya buat. Untuk perbesarnya itu 1/5, dan contohnya sebagai berikut. Sebenarnya tidak ada perubahan kalau dilihat, tapi untuk pengolahan citra biasanya kita sering pakai juga seperti zoom in zoom out manual agar citra yang ingin kita dapatkan memang dapat semua, jadi tidak ada rasio yang terbuang atau tidak seimbang. Selanjutnya itu ada refleksi. Yang di sini refleksi itu sebut saja seperti membalik. Kita membalikkan gambar seperti yang kita bercermin. Ini kamera juga ada efek dari refleksi. Gambar juga memiliki efek bisa memiliki efek dari refleksi itu. Gambar itu bisa dibalik secara horizontal ke kiri atau kanan, ataupun vertikal
atas atau bawah. Contoh dari potongan kode refleksi seperti potongan kode berikut. Yang ada di layar ini adalah contoh potongan kodenya. Lalu kita langsung saja ke contoh hasil dari refleksi. Yang pertama itu ada refleksi horizontal. Di sini tampak dari karakter anime ini menghadap ke kanan yang sebelumnya menghadap ke kiri. Lalu seperti selanjutnya itu di citra laptop sama, dia menghadap ke kanan yang sebelumnya itu ada di sebelah kiri. Begitu juga untuk pemandangan pohon atau arah jalan menjadi sebelah kanan yang sebelumnya itu di sebelah kiri. Nah, itu untuk refleksi horizontal. Sekarang refleksi vertikal itu mengubah atau membalikkan gambar dari bawah misal ke atas. Ini dibalik gambarnya. Nah, selanjutnya itu ada sharing. Sharing ini sama saja seperti memiringkan tapi ke satu arah. Misal paling mudah di sini seperti font yang berformat hitam. Dan contoh sebelum itu apa sih beda dari rotasi dengan sharing? Kalau rotasi itu kita memutar foto yang langsung objeknya itu ikut keputar. Tapi kalau sharing ini dia mengambil dari ujung sudut-sudut citra yang langsung ditarik seperti pada gambar contoh objek, dan ini contoh gambar pada film. Selanjutnya itu ada di koreksi perspektif. Sebenarnya apa sih koreksi perspektif itu? Pernah lihat foto bangunan yang terlihat trapesium? Nah, teknik dari perspektif koreksi ini untuk meluruskan sudut pandang itu sehingga bentuk yang seharusnya persegi akan kembali terlihat seperti persegi. Contoh, ada gambar ini, dia bentuknya trapesium, tapi dari segi penglihatan kita masih tetap menjadi persegi dan segi perspektifnya tidak ada perubahan untuk karakter ini. Itu tadi kita sudah selesai di transformasi geometrik yang tahap awal. Selanjutnya itu ada di tahap kedua, yaitu peningkatan citra. Di sini yang pertama-tama peningkatan citra kita mulai dari grayscale, karena sebelum kita tingkatkan citra harus diubah menjadi grayscale terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal. Grayscale itu mengubah warna yang tadinya RGB menjadi putih abu-abu seperti contoh gambar ini. Contoh gambar objek laptop, lalu contoh gambar untuk pemandangan. Saja di teknik pertama itu ada kontras stretching. Teknik ini untuk melebar rentang dari kontras, area gelap menjadi lebih gelap dan area terang menjadi lebih terang, dan hasilnya gambar yang awalnya terlihat indah akan jadi lebih hidup dan detail, atau bisa kita sebut seperti pekat. Memang di sini untuk citra aslinya itu sebelum jadi grayscale. Di grayscale ini untuk bajunya kan sudah gelap. Ini kontras stretching karena sebelumnya tadi gelap, dia jadi lebih gelap. Itu sebaliknya yang kondisi terang. Selanjutnya di hasil dari laptop dari grayscale bisa kita lihat bandingkan objek gelap yang pada laptop, tapi laptop jadi lebih gelap dibanding dengan yang grayscale karena sudah dijadikan kontras
gambar jadi lebih tajam. Selanjutnya itu ada di citra pemandangan. Bisa kita bandingkan dengan grayscale. Tidak banyak hasil yang signifikan, tapi kalau gambar ada beberapa dari yang objek yang gelap seperti bayangan dari pohon ini menjadi hitam pekat, baliknya juga menjadi terang. Dan potongan-potongannya masih seperti biasa. Selanjutnya itu ada histogram equalization, teknik yang seperti untuk meratakan kecerahan. Teknik ini untuk mendistribusikan warna dan kecerahan secara merata di seluruh gambar. Teknik ini sangat bagus untuk mengungkap detail yang sebelumnya tersembunyi di area yang terlalu gelap atau terlalu terang. Contoh ada gambar ini, histogram equalization. Untuk ada di ini tampak seperti cerah dibanding dengan yang sebelumnya, karena di histogram equalization ini dia mendistribusikan warna kecerahan untuk seluruh gambar. Jadi ada misalkan seperti objek-objek yang tersembunyi atau tidak terlihat bisa dilihat karena mendistribusikan warna yang secara merata. Ini contoh dari histogram equalization ini, dan contoh histogram dari objek perbedaan lebih pekat. Dan ini contoh histogram equalization pemandangan. Lebih terang. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu smoothing. Fungsinya itu untuk menghaluskan dan mengurangi noise, seperti memberi filter pada foto seperti beauty mode, yang teknik untuk menghilangkan bintik-bintik yang biasanya dipakai untuk cewek-cewek. Ini adalah contoh dari potongan dan kita langsung saja ke contoh hasil dari citra anime. Tampak di sini gambar lebih halus dibanding yang sebelumnya. Terlihat kecil-kecil. Sini lebih halus, tapi kualitas dari gambar bisa saja mengurang karena dari teknik smoothing yang kita. Di sini ada contoh gambar cek laptop. Di sini kualitas gambarnya mengurang. Dan ini contoh dari citra pemandangan. Kualitas citranya menurun, tampak sini pemandangannya ngeblur, tapi citranya halus. Kita lanjut lagi ke sharpening. Sharpening ini kebalikan dari sini, yaitu ini teknik untuk mempertajam objek. Ini untuk membuat batas antara satu objek dengan yang lainnya, jadi lebih jelas dan tajam sehingga gambar terlihat lebih fokus. Sharpening ini untuk menajamkan tepi objek.
potongan kode dari setting. Dan ini contoh hasil dari citra setting. Bisa terlihat di sini untuk topik objek, terlihat lebih jelas, lebih pekat untuk topi-topi setiap objek yang ada di gambar. Untuk objek laptop terlihat juga, tapi pada gambar laptop ini tajam. Selanjutnya dari citra pemandangan. Citra pemandangan ini makin jelas, tapi objeknya lebih tajam di dedaunan, bayangan, tadi jalan berjalan. Itu tadi teknik setting. Selanjutnya itu ada untuk penyesuaian intensitas atau gamma correction. Gamma ini tools dasar yang sering kita gunakan untuk meningkatkan kecerahan. Gamma itu untuk meningkatkan kecerahan seperti brightness yang untuk kontras, dan gamma correction untuk mengatur keseimbangan antara terang dan gelap. Gamma ini sangat efektif untuk memperbaiki foto yang underexposed, terlalu gelap, ataupun overexposed atau terlalu terang. Jadi gamma correction ini dia otomatis akan memperbaiki foto yang terlalu terang tadi atau terlalu gelap, seperti contoh pada citra ini. Di sini tampak seimbang antara gelap dan terangnya. Dari pewarnaan baju terlihat lebih pekat hitam dibanding dengan background. Selanjutnya itu ada contoh lihat objek lebih terang, gelap, seimbang. Dan contoh pemandangan. Hasil dari contoh pemandangan dari gamma correction ini tampak lebih bagus. Dia tampak lebih hidup walaupun dengan format grayscale. Kualitasnya juga tidak pengurangan dari kualitas untuk gambarnya tidak ada. Dan selanjutnya kita ke brightness. Brightness itu sama, untuk hanya meningkatkan kecerahan. Contoh gambarnya di sini saya meningkatkan kecerahan sekitar 50. Ini contoh gambar dari citra ini meningkatkan kecerahan dari anim skala 50. Terlihat tampak terang citranya dibanding dengan yang sebelumnya ini. Lalu ada dari citra objek atau laptop juga tampak terang karena brightnessnya atau nilai dari pencahayaannya ditambah. Selanjutnya itu ada citra pemandangan. Nilai dari pencahayaan juga ditambah sehingga citra tampak lebih terang. Yang kedelapan itu adalah filter. Bisa disebut dengan klahik. Filter itu bisa kita artikan sebagai untuk berperan yang penting untuk menyeimbangkan antara pengurangan noise dan penegasan detail. Seperti contoh pada gambar ini kita bisa lihat di citra ini. Filter. Hasil dari teknik filter ini tampak seimbang antara pengurangan noise atau
penugasan dari detail-detail yang ada di citra. Dan contoh proyek seperti itu dengan di teknik filter masih tetap tambah sambung, dan untuk melihat untuk pemandangan hasilnya sedikit kualitasnya sedikit menurun, tetapi untuk detail penegasan detail di bangunan tampak lebih jelas. Selanjutnya itu yang terakhir adalah clash. Ini potongan kode dari clash, dan clash itu teknik seperti histogram equalization, tapi seperti versi dari premiumnya. Teknik ini melakukan perbaikan kontras dengan lebih pintar dan terkontrol per bagian-bagian kecil pada gambar, sehingga hasilnya itu lebih natural dan tidak berlebihan. Contoh hasil citra dari clash itu seperti pada gambar berikut. Di sini citra ini sama halnya seperti di histogram equalization. Di sini per bagian-bagian kecilnya itu ada dilakukan perbaikan kontras. Clash ini ada seperti versi premiumnya, dia lebih smooth dan lebih natural, dibuat lebih natural. Ini contoh untuk proyek dari laptop. Ini contoh citra dari pemandangan. Mungkin untuk tahap kedua ini, yaitu peningkatan citra, sudah selesai. Kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu tentang operasi aritmatika. Sebelum itu, operasi aritmatika ini kita bisa melakukan operasi matematika seperti di sini saya buat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari antara gambar ketiga gambar masih tetap tiga contoh gambar tadi. Di sini kita ke penambahan. Penambahan itu untuk menjumlahkan nilai piksel dari dua gambar. Adalah contoh dari potongan kode untuk operasi aritmatika. Di sini penambahan itu gambar menjadi lebih terang dan atau seperti efek double exposure, seperti beda jauh dari brightness tadi. Ini contoh citra dari anime yang kita lakukan penambahan pikselnya atau kecerahannya untuk lebih cerah, dan sehingga membuat objek dari citra anime ini hampir tidak terlihat seperti mukanya ini terlalu terang. Lalu contoh pada objek laptop masih laptop tidak ada perubahan, tapi untuk di sekelilingnya sekitarnya lebih terang. Lalu di sini ada pemandangan. Nah, di sini hasil dari citra pemandangan itu semuanya berubah menjadi terang karena musuhnya telah berlebihan 2 kali. Dari penambahan ini biasanya untuk mengurangi noise dengan rata-rata dari beberapa gambar tadi, terus untuk membuat efek bayangan, lalu untuk menambahkan kecerahan. Misal kalau ada gambar yang terlalu gelap, bisa kita tambahkan dari operasi aritmatika ini, itu bisa kita sebut dengan kita mengatur brightness tadi. Oke, selanjutnya itu ada di pengurangan. Tadi itu kalau penambahan itu menambahkan intensitas cahaya dalam
pengurangan ini dia mengurangkan intensitas, mengurangkan cahaya yang ada pada citra ini. Contoh pada gambar anime. Di sini gambar ini terlihat gelap karena intensitas cahayanya sudah dikurangi 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi untuk hasil dari citra anime tampak tidak terlihat dengan jelas, walaupun untuk tepi-tepi dari objek anime ini masih nampak. Untuk selanjutnya itu di contoh citra pada objek seperti laptop. Di sini intensitasnya dikurangin, tetapi masih dari objek ini masih bisa terlihat dengan jelas serta untuk detail, ada beberapa detail dari laptop masih terlihat jelas juga, tetapi untuk background dari gambar ini sudah tidak terlihat jelas karena dari foto asli pun ada background yang gelap. Selanjutnya itu di pemandangan. Karena pemandangan ini hasilnya semua terang, dari foto saja sudah foto originalnya terang, kita kurangi intensitasnya menjadi lebih gelap seperti di malam hari. Ini sampai susah untuk melihatnya. Oke. Kita lanjut ke perkalian. Perkalian ini untuk mengalihkan nilai piksel dengan nilai kontras atau dengan piksel gambar lain gitu, seperti pada citra ini. Karena dia mengalihkan nilai piksel, jadi nilai konstanta dengan nilai piksel gambar lain itu tampak seimbang, tampak cocok. Jadi hasil dari citra anime ini tidak ada perubahan seperti gambar tidak jelas ataupun penurunan kualitas. Dia tetap seimbang. Selanjutnya itu ada di perkalian untuk objek laptop. Ini adalah hasilnya dan hasil dari perkalian pemandangan. Lebih bagus, hasil lebih dekat. Selanjutnya kita dari pembagian. Pembagian ini membagi nilai piksel dengan nilai konstanta tadi atau dengan piksel dari gambar lain. Kegunaan pembagian ini untuk koreksi iluminasi yang tidak merata, normalisasi kecerahan antar gambar, dan dalam rasio gambar itu untuk menganalisis ada gambar tertentu. Kalau kegunaan yang perkalian tadi itu mengatur kecerahan yang pasti, dan untuk mengaplikasikan max untuk memilih area tertentu seperti blending antar dua gambar. Dan pembagian ini membagi nilai piksel dengan nilai konstanta. Jadi seperti contoh citra anime dari misal anime ini sudah warna sudah bagus untuk kontrasnya, intensitasnya sudah pas. Tapi jika kita bagi hasil dari pembagiannya seperti pada gambar yang pada layar ini, tampak terang dan pudar atau terlihat pucat. Yang selanjutnya itu ada di citra laptop. Di sini tampak objek laptopnya ini sudah hampir tidak terlihat, hanya saja masih terlihat untuk tepi atau bezel dari laptop. Untuk keyboardnya sudah tidak bisa dilihat. Selanjutnya itu ada di pemandangan. Nah,
Nah, di sini seperti lebih pucat gambarnya dan tidak jelas untuk objek-objek yang lebih detail. Tapi kita dengan pembagian ini kita bisa melihat objek yang tersembunyi dari citra-citra yang ada. Oke, ini semua sudah dijelaskan untuk operasi aritmatika. Selanjutnya kita bagian terakhir yaitu ke thresholding. Sebelum itu, apa itu thresholding? Thresholding itu teknik untuk segmentasi atau memisahkan objek dari latarnya. Ya, anggap saja untuk mempermudah mengambil objek dari latar atau menghapus background, untuk mempermudah kita untuk menghapus background. Caranya itu semua pixel yang warnanya di atas dari ambang batas, misal dari 1 sampai 255, itu akan diubah menjadi putih, dan yang di bawahnya akan diubah menjadi hitam. Hasilnya kita bisa mendapatkan gambar binary hitam dan putih, hitam untuk 0 dan putih untuk 1. Jadi sangat jelas untuk memisahkan objek dari latar belakangnya, dan ini adalah langkah dasar yang sangat powerful lah untuk menganalisis dari citra yang selanjutnya yang akan kita olah, seperti untuk menghitung jumlah objek atau mengenali bentuk dari citra ini. Oke, di sini sudah ada contoh dari hasil dari citra-citra dari thresholding. Tapi di sini ada 3 threshold, yaitu yang pertama itu ada binary dari manual, di sini binary output, dan 3 ada binary adaptive. Ini hasil dari thresholding, bukan hasil dari citra binarnya itu. Kalau citra binar itu menunjukkan gambar atau hasil dari citra ini 0, 1, tapi ini tidak ada 0, 1 karena ini hasil dari thresholding. Sebelumnya itu binary dari manual ini. Binary manual itu kita yang memilih nilai ambang batas atau threshold itu secara manual. Misal seperti memilih angka antara 0 dan 255 tadi. Karena semua pixel yang lebih terang dari angka ini jadi putih, yang lebih gelap jadi hitam. Jadi di sini saya mengambil untuk binary manualnya itu mengambil angka rata-rata dari tengah 0 sampai 255 tadi, yang berarti itu adalah 128. Dan ini adalah contoh dari hasil citra binary manual untuk ini. Di sini kita bisa lihat untuk objek serta latar belakangnya masih ada tampuk yang menyatu dari tepi objek untuk ke latar belakang. Tetapi dari hasil citra ini kita bisa membaca kalau citra yang ada di dalam ini ada karakter sebuah anime. Ini biasanya threshold ini biasanya digunakan untuk memisahkan objek tadi. Jadi sistem atau komputer membaca atau menilai 0, binar 0 atau 1 untuk memisahkan objek. Dan selanjutnya itu ada di contoh objek laptop. Di sini terlihat untuk objek laptopnya, karena ini objeknya dinilai sebagai 0 dan putihnya 1, tetapi masih ada bagian background, masih ada nyatu terhadap objek. Jadi masih belum terbaca jelas untuk penghapusan background. Tapi untuk penglihatan langsung ini masih tampak jelas kalau ini ada objek. Yang selanjutnya itu ada citra pemandangan. Nah, di sini lebih tampak jelas karena detail dari dedaunan
tampak lebih rapi dan kelihatan dari bundle. Dan citra ini dapat kita baca dengan jelas juga karena ini pemandangan yang banyak pepohonan seperti bayangan. Di sini ada jalan dan langit yang ditandai dengan putih atau satu. Nah, selanjutnya itu di binary Otsu. Otsu ini kalau tadi yang binary manual ini kita tentang batasnya memilih manual, kalau Otsu ini dia memilih ambang batasnya otomatis. Karena komputer inilah yang menghitung sendiri dari nilai thresholdnya itu, yang mana yang optimalnya. Dan cara kerjanya itu mencari nilai threshold yang paling memisahkan antara latar belakang dan objek dengan menganalisis histogram. Histogram itu seperti statistik warna atau diagram batang yang menunjukkan sebaran warna dalam sebuah gambar. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh binary Otsu karena ini otomatis ada perbandingan dari yang manual. Di sini yang otomatis ini untuk nilai dari 0 atau hitam tampak lebih banyak, tampak lebih pekat. Lalu citra objeknya masih bisa dibaca dan masih terlihat jelas juga. Selanjutnya itu ada di objek laptop binary Otsu. Nah, di sini perbandingan dari manual sudah untuk background sudah mulai berkurang dari pembacaan hitam. Dan sini lebih tampak jelas dibanding sebelumnya untuk yang objek laptopnya lebih jelas dan sisa tinggal background yang hitam yang kecil-kecil. Mungkin ini kalau di foto asli itu seperti kursi-kursi yang ada di kantor nih, seperti ini. Jadi dia terbaca seperti objek. Oke, kita lanjut ke pemandangan. Kalau kita bandingkan dari citra yang manual, citra Otsu ini lebih smooth dan lebih jelas ambang batas dari 0 dan 1. Dan yang terakhir itu ada di binary adaptif. Apa itu binary adaptif? Binary adaptif ini untuk menghitung threshold yang berbeda untuk setiap region kecil yang ada di dalam gambar. Cara kerjanya itu untuk membagi gambar menjadi blok-blok kecil, lalu menghitung threshold lokal untuk setiap bloknya. Analoginya seperti kita punya banyak masih lokal yang menilai kondisi di daerahnya masing-masing, bukan satu masing, tapi untuk seluruh lapangan. Nah, jadi ini contoh. Langsung ke contoh hasil dari binary adaptif. Kita lihat perbandingan dari yang threshold sebelum-sebelumnya. Di sini tampak lebih jelas untuk citra ini dari nilai 0 atau nilai hitamnya berkurang dibanding dengan Otsu. Karena di sini dia membagikan setiap blok-bloknya dinilai dan jadi seperti tampak lebih jelas. Selanjutnya itu ada di objek. Nah, di objek ini berbeda dengan Otsu. Mungkin setiap citra itu berbeda-beda untuk pengambilan threshold. Ada yang lebih bagus ke manual, ada yang lebih bagus ke Otsu, dan ada yang lebih bagus ke adaptif sesuai dengan kondisi citra itu. Di sini untuk objek
adaptif ya, lebih bisa kita lihat lebih bagus yang pengambilan reaksi outsul dibanding yang adaptif, karena outsul di sini lebih jelas nilainya dibanding dengan yang adaptif. Lalu kebanyakan nilai 0. Lanjut kita ke hasil terakhir, yaitu pengembangan. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, itu dia lebih bagus adaptif, karena di sini karena di pemandangan ini lebih banyak detail-detail atau blok yang susah untuk dinilai, jadi adaptif ini lebih cocok untuk dipakai di citra pemandangan seperti detail rumput, dedaunan, bayangan, dan lainnya. Dia lebih tampak jelas pemisahan objek dari latar belakang. Itu tadi semua telah kita bahas hasil-hasil dari pengolahan citra yang transformasi geometrik, peningkatan citra, operasi aritmatika, hingga ke thresholding. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini. Demikian presentasi yang saya untuk mengenai praktikum dari pengolahan citra digital, dan melalui serangkaian proses yang telah saya demonstrasikan tadi, mulai dari transformasi sampai ke thresholding tadi, kita dapat melihat betapa powerfulnya teknik-teknik ini untuk di berbagai citra atau berbagai jenis citra. Tergantung ke kita sendiri untuk memakai teknik yang mana agar citra itu lebih bagus untuk dilihat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan materi ini untuk dipraktikkan. Kalau ada salah kata, salah penyampaian, ataupun salah dalam materi, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.